Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di sana? Pak Guru doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi PJOK kelas 3 tema 1 subtema 2, yaitu tentang kombinasi gerak dasar, merangkak, dan berlari. Namun sebelum itu, Pak Guru ingin menyampaikan bahwa di tema 1 ini judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian untuk judul subtema 1 ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sementara itu, untuk judul materi hari ini adalah kombinasi gerak dasar lokomotor, merangkak, dan berlari. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan benar. Dan yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam bentuk permainan kijang dan rusa dengan percaya diri. Inilah 4 tujuan pembelajaran hari ini. Namun anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, selanjutnya, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Coba anak-anak perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar Edo sewaktu ia masih kecil dan ketika ia sudah mulai tumbuh dewasa. Ketika Edo masih kecil, ia sangat kesulitan untuk memegang botol susu. Botol yang ia pegang sering jatuh ke bawah karena tangan Edo masih belum kuat. Sementara ketika Edo sudah dewasa,
Edo sudah pandai untuk memegang botol yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Hal itu dikarenakan tangan Edo sudah mulai kuat untuk memegang benda yang lebih berat. Inilah bentuk dari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik anak-anak semuanya, di sini Pak Guru juga memberikan contoh lagi perkembangan dan pertumbuhan ketika masih kecil dan ketika sudah dewasa. Ketika masih kecil, kita bisa berjalan dengan cara merangkak dan belum bisa berjalan seperti sekarang ini. Namun, ketika kita sudah mulai dewasa, kita sudah bisa berjalan dengan baik dan tidak berjalan dengan merangkak lagi. Inilah contoh dari pertumbuhan dan perkembangan dalam kita berjalan. Berikut ini Pak Guru contohkan gerakan merangkak ketika kita masih kecil dan gerakan ketika kita sudah dewasa, yaitu gerakan merangkak dan berlari. Baik anak-anak semuanya, berikutnya adalah kombinasi gerak dasar lokomotor. Nah, tadi kita sudah mempelajari atau melihat kombinasi gerakan dasar merangkak dan berlari. Berikutnya, kita akan mempelajari kombinasi gerak dasar berjalan dan melompat dalam permainan kijang dan rusa. Jadi, gerakan berjalan dan melompat itu juga bisa kita praktekkan untuk gerakan bermain. Contohnya pada gambar ini. Ada kelompok rusa, ada juga kelompok kijang. Lalu bagaimana permainannya ya? Coba anak-anak perhatikan berikut ini. Ini adalah permainan kijang dan rusa.
Cara bermainnya adalah: 1. Anak-anak berdiri dalam 2 baris dan saling berhadapan. Coba lihat gambarnya ya. Kemudian yang kedua, buatlah garis di depan kedua baris tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Kemudian yang ketiga, deretan 1 diberi nama rusa dan deretan satunya diberi nama kijang. Yang keempat, apabila guru memanggil kijang, maka deret kijang melompat ke depan, sedangkan deret rusa berjalan ke belakang. Yang kelima, apabila guru memanggil rusa, maka deret rusa melompat ke depan, sedangkan deret kijang berjalan ke belakang. Yang keenam, kelompok yang selalu benar mengikuti instruksi adalah pemenangnya. Inilah cara bermain permainan kijang dan rusa. Di sini yang harus anak-anak ingat adalah dalam permainan ini terdapat kombinasi gerak dasar, yaitu berjalan dan melompat, seperti itu. Jadi inilah anak-anak semuanya untuk materi hari ini. Semoga yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan juga dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Terima kasih sudah menonton hari ini. Semoga dapat dipelajari ya. Dari Pak Guru sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.